Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, sahabat hidup berbagi. Hari ini kita akan mewawancarai Ustadz Dedi Afdal, calon YouTuber. Udah separuh dikatakan YouTuber ya teman-teman sahabat hidup berbagi. Karena untuk subscribe-nya sudah mencukupi, tapi belum cukup jam tayang. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa ditonton ya, nontonnya sampai habis. Teman-teman hidup berbagi, kita akan menanya kepada Ustadz kita, apa sih kenapa beliau ini seorang Ustadz kok terjun pula ke dunia persosmedan gitu? Apa sih yang mendasari beliau mau untuk menghabiskan waktu membuat konten-konten video? Menghabiskan waktu ya. Menghabiskan waktu, soalnya memang untuk mengedit sebuah video itu saya lihat itu sangat lama sekali dan butuh keterampilan. Dan setahu saya Ustadz ini orangnya otodidak, pandai sendiri, nggak pernah belajar, hanya mencari-cari informasi sendiri, artinya otodidak. Pandainya bersosial media itu lewat otodidak. Oke. Mungkin Ustadz langsung saja. Mungkin teman-teman hidup berbagi juga penasaran, ada yang penasaran ya, kenapa kok Ustadz mau terjun ke dunia sosial media? Padahal kan ada beberapa Ustadz lain mungkin yang menganggap dunia sosial media itu adalah sesuatu yang haram karena di dalamnya terdapat banyak akun-akun yang mungkin lebih banyak melalaikan kita, hal-hal yang berbau dengan keduniaan lah gitu ya. Jadi hari ini kami ingin tahu kenapa kok Ustadz tertarik untuk masuk ke dunia sosial media, aktif di YouTube, aktif di Facebook gitu. Oke. Ustadz, silakan Ustadz. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Baiklah kita coba menjawabnya. Karena pertanyaan ini pertanyaan seorang ustazah. Jadi jawabannya harus jawaban seorang ustadz juga. Baik, mohon maaf sebelumnya saya menjawabnya pakai masker aja. Ini Ustadz Dedi Afdal ini. Keharusan ya, social distancing. Teman-teman, kita Untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa kalau bepergian pakai masker, selalu rajin cuci tangan biar kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Setuju kan, Ustaz? iya, baik kita menjawabnya. Kenapa seorang ustadz mesti ikut meramaikan persosmedan, ya, ikut bergabung di dunia Sosial media. di dunia sosial media, di YouTube, kemudian di Facebook. Padahal kan pada umumnya ya Ustaz, Ya. guru-guru atau ustaz-ustaz dai-dai itu biasanya di masjid, Ya. di sekolah mungkin ya, tapi ini terjun ke dunia sosial media. Ingin nyaingin Ustaz Abu Somad kali ya Ustaz. Baik, kita cari tempat yang tenang, teman-teman. Jadi kenapa seorang ustadz ikut pula di dunia medsos? Jadi jawaban di sini ada tiga. Ada tiga alasan. Ada tiga alasan kenapa seorang ustadz harus ikut. Ya, kalau bagi saya sekarang mengatakan harus ikut. Ya. Kenapa harus ikut? Yang pertama, karena kita sekarang bukan hidup di zaman Nabi lagi, bukan hidup di zaman sahabat, tabi'in, bukan hidup di tahun 80-an, tetapi kita hidup di zaman milenial, di zaman yang canggih, di mana untuk mencari ilmu, untuk mencari berita tidak harus kita datang ke masjid, tidak harus kita datang ke sekolah-sekolah, tidak harus datang ke kantor-kantor mencari berita, tetapi lewat HP, lewat YouTube, lewat Facebook kita bisa mendapatkan berita, mendapatkan ilmu. Informasi. Kalau di zaman Nabi, sahabat harus datang dulu bertemu dengan Nabi, mendengarkan ceramah Nabi, Bermajlis ya. bermajlis, baru dapat ilmu. Tapi kalau sekarang dunia sudah canggih, ketika ada syekh menerangkan di Mekah, kita bisa menontonnya di rumah, bisa di kamar, bahkan sambil tiduran juga bisa kita menonton, mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi. Ini alasan pertama. Berarti kesimpulannya seorang ustadz itu harus up to date juga ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Oh, iya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
kenapa seorang ustadz itu harus ikut juga dalam dunia persosmedan, ikut di dunia YouTube dan Facebook atau Instagram, karena sekarang proses belajar, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, seluruh siswa, mahasiswa belajar diharuskan belajar di rumah, belajar online. Ya. Jadi ketika mereka belajar membuka HP, pasti mereka melihat YouTube, ya, melihat Facebook, melihat Instagram. Ya. Jadi ketika mereka suntuk belajar misalnya, kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu dari YouTube, mendapatkan ilmu dari Facebook ataupun Instagram. Ya. Jadi kenapa harus kita bergabung dengan YouTube? Kita harus aktif di YouTube atau di Facebook, karena sekarang masanya siswa mahasiswa diharuskan belajar online. Mungkin seorang dosen tidak bisa datang ke kampus, ya. Jadi dia bisa memberi pelajaran lewat YouTube. Jadi intinya ingin berkontribusi positif di YouTube. Iya, jadi gitu. Pelajar pun sekarang bukan mahasiswa aja, pelajar pun diharuskan sekarang belajar online melalui HP. Ya, jadi dengan adanya Facebook, kita aktif di Facebook, YouTube, ini bisa memberikan pelajaran kepada mereka walaupun tidak bertatap muka. Dah, yang ketiga lagi ya. Yang ketiga, kenapa seorang ustadz harus aktif di YouTube atau aktif di Facebook? Jawaban ketiga ini adalah ikut meramaikan YouTube atau Facebook dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, ingin meramaikan YouTube, berkontribusi ya, positif di dunia YouTube. Ya. Kenapa? Karena kita lihat sekarang di dunia per-YouTuban itu, di dunia maya itu, di medsos, tidak semuanya yang positif. Tidak semuanya yang positif. Di Facebook kita lihat akun-akun ada yang menampilkan tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Ketika anak kita, keponakan kita, saudara-saudara kita melihat YouTube, yang kelihatan bagi mereka itu orang yang joget-joget yang tidak pantas, joget-joget yang terkadang ditiru oleh generasi muda, generasi masa depan. Padahal joget-joget seperti ini tidak ada untungnya untuk dunia dan akhiratnya. Kadang jogetnya berlebihan, ya, berlebihan. Jadi ketika para ustadz ikut meramaikan YouTube, mereka bisa menyaingi konten-konten atau akun-akun yang negatif tersebut. Jika seluruh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, mereka semua membuat YouTube, konten YouTube, kita mengisi dengan ceramah-ceramah yang positif, maka setiap orang buka YouTube, mereka akan menemukan pengajian atau motivasi-motivasi atau ceramah-ceramah, sehingga konten-konten joget-joget yang tidak menarik, joget-joget yang tidak ada manfaatnya bisa tersaingi dengan adanya para ustadz bersaing di dunia per-YouTuban. Ya. Jadi ini teman-teman, kenapa seorang ustadz? Karena di YouTube itu tidak semuanya yang positif. Ya, jadi dengan kita berkontribusi, membuat video-video motivasi, membuat video-video ceramah, maka ketika diamalkan oleh seorang, di sanalah kita meraih pahala. Sebagaimana hadis Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Siapa yang menunjuki seseorang untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah teman-teman. Jadi kalau ada para asatidz, para ustadz yang melarang, bahkan yang mencaci, yang menjelek-jelekkan kenapa ustadz itu ikut di YouTube, maka saya bilang kepada ustadz tersebut, antum kembali aja ke zaman Nabi. Antum hidup aja di zaman Nabi yang tidak ada HP, yang tidak ada medsos,
Kemudian antum kalau bepergian naik aja onta, nggak usah naik mobil, naik onta. Apalagi naik pesawat. Ya. Apalagi naik pesawat, jalan kaki aja. Kenapa? Karena zaman sekarang tidak ada onta. Karena zaman dahulu Nabi pakai onta. Atau kalau tidak pakai onta, pakai kuda. Kalau tidak pakai kuda, pakai keledai. Kalau tidak, jalan kaki. Jadi sekarang kalau antum melarang seorang ustadz aktif di YouTube, aktif di Facebook, maka antum kembali aja kepada zaman Nabi. Kenapa? Karena antum tidak sepakat dengan tidak bisa menerima dunia medsos, perkembangan zaman. Jadi apa kesimpulannya, Ustazah? Jadi dakwah seorang ustadz itu tidak boleh dibatasi dengan situasi yang sama dengan zaman Rasulullah ya. Iya. Jadi seorang ustadz juga harus mengikuti perkembangan zaman sehingga dakwah itu sampai kepada generasi-generasi milenial yang hari ini lebih banyak hari-hari mereka tuh dihabiskan dengan HP atau Android gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi kalau ustadznya masih sibuk di masjid sementara generasi mudanya nggak terpanggil, gimana mereka mau ke masjid ya? Iya, Sementara betul. di tangan mereka ada HP-HP yang selalu membatasi mereka untuk mendengarkan panggilan-panggilan dakwah mungkin ya. Tapi dengan adanya berdakwah lewat sosial media atau lewat medsos ini, mungkin generasi muda terjangkau dengan keluarnya konten-konten positif, ceramah-ceramah ustadz, para ustadz di sosial media tersebut. Jadi itu ya Ustaz ya. Iya. Ada lagi Ustaz? Yang mau disampaikan, ada pesan terakhir ini. Ini untuk para ustadz, untuk teman-teman ikhwah ustadz, asatidz. Pesan saya kepada para asatidz, ustadz, jangan kita merasa tidak mampu atau mengatakan ilmu saya belum seberapa. Saya malu untuk memberikan pengajian, pelajaran di YouTube ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya bukanlah orang yang pintar, bukan orang hebat, mungkin termasuk orang yang di bawah lah di antara teman-teman yang lulusan Al-Azhar ya. Lulusan teman-teman mungkin tidak sehebat teman-teman yang lain yang kumlot, tetapi kita memberikan apa yang kita punya, berbagi apa yang kita miliki. Kalau sekiranya kita hanya punya 1 liter air ya, jadi kita memberikan hanya Bagi yang 1 liter tuh 1 liter itu, tidak mungkinlah kita membagikan 2 liter air karena kita tidak mampu di situ ya. Jadi gitu teman-teman, berikan apa yang semampu kita ya. Tidak harus kita seperti Ustadz Adi Hidayat dulu misalnya, harus hafal Al-Quran. Kemudian tidak harus seperti Ustadz Samad dulu ya. Kemudian, kalau Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Somad kan juga berjenjang ya. Iya. Proses mereka terkenal kan juga dari awal Ustadz, tidak langsung terkenal gitu kan Ustadz. iya. Jadi tetap kita memulai dari awal ya. Setiap penghujung itu pasti ada permulaan ya Ustadz ya. Iya. Kemudian ada sisi positif yang saya dapatkan ikut bergabung di YouTube atau di medsos. Kita terpancing untuk selalu belajar. Kita terpancing untuk selalu membaca, menambah ilmu wawasan kita. Kalau sekiranya masjid tutup seperti sekarang, kemudian kita tidak ada terhalang untuk menyampaikan ilmu, mungkin kita tidak ada membaca, mungkin kita tidak ada mengulang-ulang ilmu yang sudah kita pelajari. Namun ketika kita aktif di YouTube, selalu memberikan motivasi, memberikan pelajaran, maka kita akan selalu setiap saat menambah ilmu-ilmu atau mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari dahulunya. Ya meskipun satu ladang dakwah kita di masjid terhalang atau tertutup ya, mungkin di dunia sosial media ini dikembangkan ya Ustaz. Iya. Sehingga dakwah tetap berjalan dengan maksimal. Oke, mungkin itu teman-teman. Udah terlalu panjang ya teman-teman ya. Iya. Ini Sampai cerita-cerita. di sini sahabat hidup berbagi, itulah tadi pengalaman dari Ustadz Dedi Afdal tentang bagaimana atau apa alasan beliau untuk terjun di dunia sosial media. Ya mungkin mudah-mudahan dengan masuknya
para ustadz, para guru kita ke dunia sosial media ini akan memberi warna tersendiri di dunia maya, sehingga memberi nilai positif atau memberi warna positif juga kepada perkembangan teknologi untuk generasi milenial hari ini. Mungkin itu ya teman-teman. Untuk video-video selanjutnya jangan lupa untuk menonton kembali, karena kita akan hadir terus dengan konten-konten terbaru. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.